Selamat pagi buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Bapa kita karena buat pagi ini kita bangun, kita sehat, kita menghirup udara segar. Pagi ini kita akan menyambung lagi firman Tuhan di video yang lalu tentang jalan yang benar. Di situ dikatakan kalau kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, ya misalnya kita ingin orang itu berbuat juga seperti apa yang kita buat. Jadi kita juga harus berbuat seperti apa yang kita inginkan, ya, seperti kayak take and give. Cuma di sini firman Tuhan dia bilang kamu harus mengasihi musuhmu dan berdoalah buat mereka. Tetapi di arti yang seperti yang kita bilang di sini untuk mengajar sikap kita, perbuatan kita itu ya kalau kamu melakukan yang baik tentu orang akan baik juga kepada kamu. Tapi kalau orang melakukan yang jahat tentu akan orang juga mungkin kalau dia sudah memahami firman dia akan mendoakanmu, dia akan membuat kamu juga seperti temannya, tetapi pada intinya kan sifat manusia ini akan mengingat ya kesalahan yang pernah dilakukan contohnya. Jadi kalau untuk seperti diajarkan juga Tuhan, kamu perbuat yang baiklah sama orang. Jadi jangan jahatin orang. Kemudian dibilang di sini adalah jalan yang benar itu sangat sempit. Makanya ada kalau digambar, kalau kita lihat di Facebook gitu kan ada sering gambarnya itu ada seorang yang jalan sendiri ya, kemudian ada yang rame-rame jalannya ya, terus gede jalannya, sementara yang satu orang itu pun dia jalan sendiri, kecil jalannya, apalagi kalau rame, makanya sesak, katanya sesak. Tetapi kan dibilang di sini juga, tetapi lebarlah jalan menuju kebinasaan dan kecillah atau sempitlah jalan menuju kekekalan. Jadi memang sempit jalan kita untuk kekekalan itu, memang nggak mudah karena ibaratnya di sini kita itu melawan arus. Ya, jadi kalau kita ngikut arus ya lempeng-lempeng aja gitu. Tetapi kan binasa, sama kayak apa sih namanya itu, kayak ngikut arus itu. Misalnya kita lagi melakukan sesuatu di dunia ini, kan kalau kita ngikutin dunia ini pasti kan aman-aman aja. Artinya dalam konteks di penglihatan kita ini semuanya itu kayaknya lempeng, kayaknya orang seperti itu ya udahlah aku buat aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tinggal di dalam Tuhan, menghidupi firman Tuhan, semuanya itu rasanya itu kayak kerikil-kerikil ya. Baik kita harus meninggalkan kedagingan kita, baik kita harus meninggalkan keegoisan kita ya. Kalau orang udah berkata gini kita harus memaafkan, itu nggak mudah. Itulah dibilang namanya sempit, sesak ya. Kalian pernah nggak sih memaafkan orang yang udah nyakiti hati kalian itu? Apalagi itu misalnya itu nggak yang masalah sepele contohnya ya. Kalau masalah yang gede gitu, itu kan sesak nafas kalian ya. Sesak kayak, aduh Tuhan nggak bisa gitu loh. Mau memaafkan itu kan susah ya. Tetapi untuk kekekalan kata Tuhan apa? Memang sesak. Ya ujungnya kata Tuhan. Lihat nanti di akhirnya gitu. Bukan sekarang di sini. Ya kalau kita cuman hanya mata di sini itu, ya aman-aman. Tapi ya ujungnya kita ya nggak selamat gitu loh. Nggak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, nggak menjadi terang dunia, nggak menjadi garam dunia, nggak menjadi anaknya Tuhan, nggak menjadi kesukaannya Tuhan, nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya, yang berkenannya di hadapan setan. Karena apa? Kita mengikuti si setannya. Nah, kita lanjutkan ya, supaya videonya lagi nggak panjang-panjang. Kita berdoa sebelum kita melanjutkannya. Bapa dalam surga, bersyukur, berterima kasih Bapa untuk pagi ini Bapa. Kami sehat Bapa. Kami bangun dari tidur kami Bapa, kami menghirup udara sehat dan udara segar, dan pada hari ini kami akan melanjutkan firman-Mu. Ajari kami Bapa anak-anak-Mu supaya kami dapat mengerti maksud dan esensi yang ingin Engkau sampaikan Bapa. Bapa ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami berkenan datang ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi ayatnya sekarang kita baca di Matius 7 ayat 15 sampai 23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini ayatnya aku udah pernah juga sampaikan ya, kalau nggak salah itu dari ayat 21 sampai 23 itu di video yang lalu. Jadi di sini adalah kita harus hati-hati juga, karena pada akhir zaman Tuhan bilang akan ada muncul nabi-nabi palsu ya. Mereka akan mengatakan ini gitu. Tapi sebenarnya mereka itu adalah, katakanlah ini yang pengikutnya si jahat ya, si iblis. Karena mereka bukan tujuannya untuk benar-benar ya, ini benar-benar memuji Tuhan. Karena kita akan berjumpa dengan orang-orang yang mengatakan, artinya dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus juga, tentang firman gitu. Tetapi hatinya jauh sekali daripada firman itu sendiri. Dan dia itu sebenarnya seperti kayak dibilang tadi itu serigala ya, seperti serigala yang berbulu domba. Jadi kita harus hati-hati karena pengajaran sekarang banyak juga bermunculan. Tetapi di sini dikatakan kita nggak usah bingung karena dari buahnya lah kita mengenal. Meskipun mereka seperti menyamar dengan bawa firman Tuhan, tetapi kalau buah-buahnya itu adalah buah-buah yang jahat atau yang tidak baik, ya kita tinggalkan. Seperti itu. Jadi gampang ya, kita nggak usah bingung. Apalagi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pengetahuannya itu ibaratnya centek gitu loh. Jadi semua firman yang ada di sini itu ya, kalau kita benar-benar baca, ada pertanyaannya, ada penjelasannya, ada perumpamaannya, semuanya ada. Kita mungkin nggak ngerti, makanya dibilang saat ini. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, kita minta Tuhan kirimkan Roh Kudus-Mu untuk mengajari dan untuk memberikan pengertian, Tuhan akan kasih. Memang bukan langsung ya, atau kalau terserah Tuhan mau langsung dia kasih taunya boleh, besoknya dikasih taunya boleh, nanti malam kapan terserah. Jadi Tuhan itu nggak perlu diajari, karena setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan ya, atau membaca firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya, meskipun mungkin membaca dia aduh nggak paham ini yang ini itu, misalnya seperti pengalamanku nggak paham Tuhan ini, aku doa dia akan taruh di hatiku, di pikiranku ya, mau kapanpun terserah Tuhan, mau paginya, besoknya, ya lusanya, atau dia tunjukkan melalui TV, YouTube, dia tunjukkan melalui dari saudara-saudara, teman-teman, dan lain-lain. Itu dia kasih pengertian dari situ, sehingga aku mampu untuk memahami ya, untuk sejauh ini yang aku baca ini, aku bisa untuk mencerna atau mengerti ya, kecuali nanti mungkin di Wahyu itu berat, dan itu butuh benar-benar kita cari beberapa referensi-referensi yang mungkin karena simbolnya sangat banyak ya, dan membutuhkan kehati-hatian untuk menerjemahkan maksud dari wahyu tersebut. Tapi untuk di sini ini adalah firman Tuhan yang sebenarnya lebih mengarah kepada tidak usah pusing-pusing juga kita. Maksudnya nggak usah seperti ahli Taurat, kita tahu ayat ini maknanya, tetapi seperti aku bilang, nol besar dari perbuatan ya. Jadi buahnya itu tidak mencerminkan anak Tuhan. Makanya aku bilang di sini kita belajar, kita lakukan firman Tuhan. Kita nggak disuruh kamu harus hafal semua Alkitab, kamu harus tahu ayatnya, kamu harus tahu titik komanya, baru kamu masuk surga. Bukan ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita adalah jelas sekali, simple. Dia katakan kamu baca, lakukan firman Tuhan ya. Dia bilang apa? Yang melakukan kehendak Bapakku itulah yang layak masuk kerajaan surga. Jadi bukan yang menghafal firmanku, yang tahu ayat ini di mana, yang
tahu titik komanya di mana yang masuk surga, bukan. Ya, jadi di sini ditekankan yang melakukan kehendak Bapakku itu yang layak masuk surga. Jadi simple ya, bukan kita harus hafal semuanya ya, kita harus jelasin ini, tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat lemah lembut, yang mengetahui ya, yang gak ribet kita bilang. Jadi lakukan firman Tuhan, kamu layak untuk masuk kerajaan surga. Jadi bukan hanya menghafal, bukan hanya tahu ayat ini, tapi tak diimani, tidak dihidupi, tidak dilakukan. Tuhan katakan apa? Di akhirnya, aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau yang membuat kejahatan. Jadi jangan kita sudah dipilih Tuhan, sudah dari Kristen lahirnya, sudah dipilih Kristus, kemudian di akhir zaman atau pada saat penghakiman itu datang, ya pintu kasihan tertutup, aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Itu sangat sedih. Aku di sini aja selalu aku bilang, Tuhan, Bapa, jangan aku sampai seperti itu. Buat aku Bapa untuk menggenapi hal yang baik. Buat aku Bapa supaya aku tetap layak. Hari-hari ini banyak sekali ya pergumulan hidup kita, banyak sekali. Jadi kalau kita nggak dekat-dekat dengan Tuhan ya, seperti aku bilang, tak usah pusing dengan arti ini, arti itu juga ya. Tapi seperti aku bilang, kita boleh kita mencari referensi. Yang utama itu adalah kita lakukan firman Tuhan, kita berbuah dengan baik, kita selalu positif ya. Lihat dari persepsi yang Tuhan inginkan, bukan persepsi si jahat. Kalau persepsi si jahat itu udah pasti melenceng, sudah pasti dia akan memanipulasi kita supaya kita nggak dekat sama Tuhan. Dia akan mencari cara ya supaya kita itu menerima logikanya si jahat, baik dia mau secara kasar, secara halus, manipulasi, apapun itu dia akan masuk ke pikiran kita, dia akan meracuni pikiran kita ya. Walaupun itu masalah kecil, dia bisa membuat itu masalah yang sangat besar sekali. Sementara Tuhan kita, Bapa kita, dia selalu memberikan yang simple. Dia selalu memberikan sebenarnya tidak masalah. Bahkan ya, Bapa kita itu sendiri, yang tadinya masalah itu benar-benar besar sekali ya, yang mungkin hampir merenggut nyawa kita. Tetapi Tuhan dengan sekejap mata, dia mengatakan, lupakan, maafkan ya. Dan itu tadi, kau akan layak masuk surga. Jadi kita renungkan firman ini, karena masalah sebesar apapun kalau kita dengarkan kata Tuhan, firman Tuhan, kita lakukan, masalah yang sebesar apapun, yang sesulit apapun, dapat mudah kita lakukan, kita taklukkan. Jadi dengar suara Tuhan, itu saja di sini. Dengar suara Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jangan dengarkan si jahat ini, karena si jahat yang masalahnya cuma secuil, itu bisa jadi besar, itu bisa jadi menghancurkan ya. Karena itu apa? Karena salah jalan ya. Jadi kita dengarkan firman Tuhan, kita dengarkan suara Tuhan, kita lakukan. Memang sulit, nggak mudah, aku katakan nggak mudah. Tetapi ingatlah, di akhirnya kekekalannya itu akan baik. Jangan di sininya baik, terus di akhirnya ya itu. Makanya aku bilang, kalian akan menikmati dunia ini atau enak-enaknya, terus di akhirnya itu gertakan gigi dan tangis-tangisan. Karena apa? Neraka itu sudah pasti, surga itu juga sudah pasti. Tapi kalau kita dari sekarang tidak memilih, ya seperti aku bilang, Tuhan itu datangnya seperti pencuri ya. Jadi kita nggak tahu pasti. Hari-hari ini aku sendiri juga ya, aku kadang-kadang mungkin melakukan kesalahan banyak ya. Jadi aku selalu bilang, Tuhan, aduh maafkanlah aku. Aku mungkin terlalu sensitif orangnya. Aku mungkin terlalu memaksakan contohnya ya. Itu juga nggak baik ya. Jadi kayak kita tuh merasa memerintah Tuhan. Harusnya kita yang diperintah Tuhan, tapi kita pula yang memerintah Tuhan. Nah itu aku selalu minta ampun sama Tuhan ya. Dan biarlah aku semakin hari semakin juga lebih baik. Dan mungkin di sana kalian yang melihat video ini, aku doakan juga semakin dekat sama Tuhan, semakin ya introspeksi diri sendiri, berbenah diri supaya berubah ya ke arah yang baik. Kalau kalian sudah di posisi di jalan yang baik, biarlah kalian tetap di situ, jangan sampai keluar ke yang tidak baik. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa, di sini anak-anakmu telah mendengarkan firman-Mu, telah membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa kuat
dan berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu tidak mau hanya membaca saja, tidak mau hanya mendengar saja, tetapi kami mau melakukannya. Ajari kami Bapa, berikan Roh Kudus-Mu, tuntun kami Bapa, karena untuk perangan atau untuk mengalahkan si jahat dengan kedagingan kami tidak mampu. Tetapi dengan Roh-Mu Bapa, kami sanggup. Bapa, hapuskan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak Bapa untuk dekat-dekat selalu dengan-Mu Bapa. Kami tidak mau hanya seperti di firman-Mu Bapa, hanya mengatakan Tuhan, 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 tetapi tidak melakukan. Kami tidak mau seperti itu Bapa. Bapa, kami berdoa juga buat sepanjang hari ini, kiranya Engkau menyertai kami. Bapa, biarlah sempurnakan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai di sini videoku. Sampai jumpa di besoknya. Tuhan memberkati. Amin.